Nggak ada istilah penemuan kata itu hasil dari saintik, tapi kata itu muncul dari genetik. Maka ada istilah budi bahasa, atau dengan kata lain, mulut ini ibaratkan tiku, apa yang ada dalamnya itu yang keluar. Karena dengan paham kata pasti paham tindakan. Karena orang bertindak dimulai dari pikiran, sedangkan kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Orang mau mengeluarkan isi pikirannya kan lewat kata-kata. Nah, persoalannya terkadang ini kan nggak nyambung karena apa? Karena bingung mau memakai simbol itu apa. Maka disinilah pentingnya sangat keilmuan seperti itu. Karena sejatinya manusia itu oleh Allah sudah dikasih sumber ilmu, fitrah namanya. Makanya nggak heran orang yang suci, orang yang bersih hatinya punya ilmu laduni. Nggak usah ngaji, nggak usah belajar, sebagainya, tahu semua. Karena apa? Karena dalam hatinya sudah ada sumber ilmu. Persoalannya tertutupi oleh kabut karena al-insan al-fatwa nisyan, sehingga nggak bisa ditanyakan hatinya karena tertutupi oleh kabut. Maka Allah Ta'ala dikasih solusi, dikasih akal untuk diisi oleh data, yang mana data itu bersumber dari atau nyambung kepada sumbernya. Ibaratkan keran, pipanya itu nyambung sampai ke sumur lah istilahnya. Maka nggak ada kotor di situ. Apa yang ada dalam sumur ya itu yang berada di keran. Nah, terus berjalannya waktu kita masuk kepada era umat sekarang. Di zaman Rasulullah nggak ada teori, karena seluruhnya dijawab dengan wahyu. Segala tindak Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Jadi permasalahan apapun langsung diputuskan. Baru setelah Rasulullah wafat muncul teori yang dimulai dengan teori sampai Rasulullah itu nggak dimakamkan sampai berapa, kalau sejarah itu dari 3 hari dan sebagainya. Itu kan karena perbedaan teori, memahami teori yang pernah dikeluarkan oleh Rasulullah. Sehingga muncul di situ teori. Nah, berkembangnya teori-teori inilah muncul perbedaan-perbedaan, sehingga muncul Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka berlanjut kepada pisahnya antara umarok dengan ulama. Pada zaman Rasul sampai Khulafaur Rasyidin itu ulama dan umarok itu kan satu. Tapi ketika peristiwa setelah Sayyidina Ali ini kan muncul perselisihan, pertarungan dan sebagainya, sehingga Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya, sehingga umarok menjadi kerajaan, ya ulama dengan keulamaan. Terus berlanjut masuk kepada era modern, berubahnya subhanallah, dari era kerajaan ke era negara bangsa. Kalau dulu kan kerajaan boleh ekspansi, meluaskan wilayah dan sebagainya, tapi sejak pecahnya perang dunia ke-1, dunia ke-2, ini kan sudah mulai peradaban dunia ini menjadi negara-negara atau negara bangsa. Meskipun itu bentuknya ada yang kerajaan, tetap negara bangsa, nggak boleh lagi. Nah, inilah yang diantisipasi oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana tradisi di Nusantara ini? Tradisi di Nusantara ini antara ulama dan umarok satu. Keraton dengan ulama, atau sebelum ada Islam, keluarga kerajaan dengan brahmana atau apa dulu, tantri lah istilahnya. Nah itu tetap satu. Maksudnya Islam menjadi pesantren. Pecahnya
kejadian itu adalah ketika perang Pangeran Diponegoro. Dan lagi-lagi pemantiknya adalah masalah kuburan. Itu masalah kuburan. Pemantiknya seperti itu. Karena Pangeran Diponegoro ini kan keluarga kerajaan, santri, ahli thariqah, sehingga dengan hebatnya perjuangan beliau melawan VOC Belanda ketika itu, yang 5 tahun mampu membangkrutkan Belanda, ini akhirnya apa? Menjadi sebuah penemuan baru. Kerajaan harus dipisahkan dari ulama, sehingga Belanda bikin sekolah kepada kaum bangsawan. Maka kaum bangsawan tidak mengenal yang namanya Islam rahmatan lil alamin yang dijaga oleh pesantren. Nah, ini mungkin nanti dari para pakar untuk menggali hal ini. Pada tahun 1895 ada pertemuan besar antara Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini kan sebagai peletak dasar pemikiran Islam di era modern, karena kajian-kajiannya, pemikiran-pemikirannya diakui oleh dunia, sehingga julukannya adalah singa padang pasir meskipun di Jawa. Peletak dasar pemikiran Islam dunia di era modern, sampai dikatakan Al-Ghazali modern, Syekh Nawawi Banten ini. Pada tahun 1895 mengadakan pertemuan di Al-Asroban, Jawa Tengah. Ini saya berdasarkan dari pidatonya siapa itu di Batang Almarhum. Di YouTube ada. Mengadakan pertemuan dengan Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat, dan Kiai lokal, Kiai Abdul Karim dan sebagainya. Bertemu dalam rangka apa? Yang membahas keumatan, membahas tentang peradaban. Pada tahun 1895. Lantas setelah itu, setelah pertemuan, Syekh Nawawi Banten balik ke Mekah, Syekhona Khalil balik ke Bangkalan, Kiai Soleh Darat balik ke Semarang. Tahun 1897 Syekh Nawawi Banten wafat. Dan ini saya memahami bahwa ini adalah bagi tugas Kiai Soleh Darat dalam rangka mengkader, mengajarkan Islam rahmatan lil alamin yang dijaga oleh pesantren kepada kaum bangsawan, yang alhamdulillah ada catatan sejarahnya R.A. Kartini, meskipun yang dicatat oleh sejarah itu hanya ajaran nasionalismenya saja, tapi lebih daripada itu saya yakin bahwa beliau R.A. Kartini bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu karena tahu bahwa Islam yang ada di Nusantara ini begitu hebat di dalam menjaga dan mempersatukan, mempertemukan agama dan bangsa. Karena pencipta agama dan bangsa itu satu. Tak mungkin Allah Ta'ala bikin agama bertentangan dengan bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang berbeda-beda ini tujuannya untuk saling mengenal apa kekurangan, kelebihan dan sebagainya, sehingga di situ turun agama. Sehingga Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bukan bikin syariat baru, tapi membenahi perilaku, baik perilaku kepada Tuhannya maupun perilaku antar manusia. Nah, sehingga memahami hal ini para ulama bahwa Islam di Nusantara langsung diterima karena apa? Mampu mempersatukan antar agama dan bangsa. Nah, tugas Kiai Soleh Darat ini kan untuk membangun bagaimana Islam di kaum bangsawan. Syekhona Khalil membangun, mengkader para kiai yang diantara ajarannya adalah hubbul waton minal iman. Karena manuskrip yang ditemukan yang ditulis tangan oleh Syekhona Khalil pada tahun 1891 Allah. Sebelum Kiai Hasyim Asy'ari mondok di Temangan, itu Syekhona Khalil sudah menulis Hubul Awqan minal Iman al-Hadis. Jadi cinta tanah air sebagian dari iman. Itu sudah diajarkan oleh Syekhona Khalil pada santri-santrinya.
mencetak kader-kader yang selanjutnya ketika masuk kepada era kebangkitan nasional, munculnya atau berubahnya membangun peradaban dari angkat senjata ke pergerakan organisasi, munculnya SI, munculnya macam-macam itu kan, Budi Utomo dan lain sebagainya, Abdul Waqor dan sebagainya. Nah, di sinilah Syekh Nakholis memberikan konsep untuk menghadapi peradaban baru ini. Konsepnya adalah persatuan dan kesatuan. Kalau kita teliti atau kita kaji dari pidatonya PSA, pidato dan sebagainya, itu bagaimana diskusi-diskusi terkait konsep apa yang harus dilakukan. Bahkan ada kitab yang ditemukan itu diskusi antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang ada di Mekah, mendiskusikan terkait dengan SI. Kiai Hasyim Asy'ari yang tahu situasi dan situasi kondisi di Nusantara, di Jawa, sedangkan Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu kan hanya dari kabar-kabar dan sebagainya. Dan sehingga Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu tetap harus SI dan sebagainya, sedangkan SI ketika itu sudah terkontaminasi, munculnya SI merah yang menjadi PKI dan sebagainya, itu sudah terjadi seperti itu. Nah, akhirnya kan tidak menemukan titik temu bagaimana konsep langkah ke depan untuk menjawab peradaban dunia. Syekh Nakholis ngasih konsep dengan isyarah. Kenapa isyarah? Kenapa kok isyarah? Karena Syekh Nakholis dengan para santrinya nyambung batin. Kalau nyambung batin ini kan paham. Kalau batinnya nggak nyambung, meskipun dengan kata-kata pun nggak akan paham. Kayak orang bertengkar. Kenapa orang bertengkar itu berteriak, sedangkan telinganya nggak tuli? Karena yang jauh bukan telinganya, yang jauh hatinya. Tambah jauh, tambah keras suaranya. Nah, karena Syekh Nakholis dengan para santrinya nyambung batinnya, cukup isyarah langsung paham. Nah, ini saya pahami, saya gali, kenapa isyarah Syekh Nakholis itu kok tongkat yang selama ini hanya dijadikan dasar untuk berdirinya NU. Saya bilang itu tidak hanya NU, karena ini berbicara peradaban Islam. Kenapa kok tongkat? Karena tongkat ini simbol. Kembali lagi kepada paham kata tadi. Kata ini kan tidak hanya kata yang terucap, tapi ada kata-kata yang tersirat. Ada bahasa buku, bahasa seni, bahasa ini dan sebagainya. Kenapa kok tongkat? Karena tongkat ini simbol bagaimana Nabiullah Musa mengkomandoi 12 kabilah, 12 suku. Artinya apa? Satukan, bukan seragamkan. Gak mungkin bisa menyeragamkan itu, tapi satukan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kayak bangunan, bukan al-muslimnya, tapi al-mu'min. Karena kalau ini berkualitas, punya potensi. Dari potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia, ini bagaimana menjadi sebuah rangkaian bangunan yang kokoh. Ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Sebetulnya kan komposisinya beda, peranannya beda, tapi karena sekarang circle terhubung semuanya dengan posisi masing-masing, peranannya masing-masing. Nah, untuk menyatukannya itu bagaimana? Makanya beliau itu memetik ayat, tidak hanya tongkat. Wa makin kabiyaminika ya Musa qala ya asai atau qala yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa untuk mempersatukan